makan sahur pakai telur seutuh. Hai dulur batur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, kita jumpa lagi di podcast pajak Rigis 455. Halo kawan pajak semua, kita jumpa lagi ya di podcast kita kali ini. Kita nanti akan membahas tentang registrasi perpajakan tubinya nanti dalam Korteks gitu ya. Nah untuk kali ini seperti biasanya saya sebagai host ya Toipa, saya seperti biasa ditemani oleh teman-teman dari penyuluh KPP Pratama Cirebon 2 atau kantor pajak Cirebon 2 yang ada di Jalan Cipto. Nah di sini ada Mas Taslani yang berbaju marun-marun gitu ya. Silakan Mas bisa menyapa dulu kawan pajak yang ada gitu ya. Ya, makasih Mbak Ipa. Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Oke, selamat berpuasa. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke, siap berpuasa, walaupun berpuasa siap berbagi Insya gitu Allah. ya, nambah pahala. Oke, siap. Oke, dan satu lagi di sini ada pink ya. Sama ya sama saya pakainya baju pink ya. Ada Mbak Rosi di sini. Assalamualaikum Mbak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Toipa. Oke, sehat? Ya, alhamdulillah Oke, sehat. siap berbagi dengan Mas Tas juga ya, menemani Mas Tas di sini berbagi. Oke, kita langsung saja ya Mbak Rosi, Mas Taslani. Tadi kan tema kita adalah tentang registrasi perpajakan dalam Korteks. Nanti tubinya akan menjadi seperti apa, betul ya. Di podcast kita sebelumnya ya Mas Tas, kawan pajak semua, kita juga sudah membahas nih tentang Korteks ini atau PSIAP ini. Cuma waktu itu masih secara umum ya, masih secara secara umumnya belum dijelasin persatu gitu. Nah kalau yang tema kali ini kan khusus mengenai registrasi perpajakan itu. Nah, seperti apa sih Mas, bisa diberikan gambarannya, nanti ada perubahan-perubahan apa aja yang ada dalam Korteks gitu. Proses bisnis apa yang terpengaruh? Ya, baik kawan pajak. Ya, jadi kawan pajak semua mungkin kalau yang pernah menyimak podcast kita sebelumnya ya, kita juga sudah bercerita di situ mengenai PSIAP atau Korteks ya, di mana saat ini DJP atau Ditjen Pajak sedang mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau yang dikenal Korteks atau CITAS ya. Pada intinya dan secara umum dalam Korteks tersebut nanti akan terdapat perubahan 21 proses bisnis di DJP ya. Di antaranya proses registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, kemudian taxpayer account management, kemudian layanan perpajakan sampai dengan probis, keberatan dan banding dan non keberatan, yaitu semuanya ada 21 proses bisnis yang tentunya nggak bisa kita sebutin satu persatu ya karena terlalu banyak. Dan dari 21 proses bisnis tersebut terdapat 5 probis yang berkaitan langsung atau berdampak langsung kepada wajib pajak, yaitu proses registrasi, kemudian pengelolaan SPT, kemudian probis pembayaran, kemudian probis taxpayer account management dan layanan perpajakan. Dan pada episode kita kali ini, podcast kita kali ini, kita ingin mencoba fokus atau konsen kepada probis registrasi saja, tubinya bagaimana. Tapi mohon maaf nih Mbak Ipa dan kawan pajak, jadi informasi yang kami sampaikan saat ini adalah masih bersifat disclaimer. Artinya bisa sangat memungkinkan adanya perubahan tergantung nanti perkembangan regulasi terbaru dan pengembangan sistem yang terbaru nanti seperti apa. Jadi kita hanya memberikan gambaran secara umum probis registrasi kedepannya seperti apa. Kira-kira seperti itu Mbak Ipa. Oke, berarti ini pun belum fix ya Mas ya. Ya, masih memungkinkan adanya pengembangan atau perubahan sesuai dengan perkembangan regulasi juga dan pengembangan sistem. Karena ini masih ongoing ya, masih terus masih berproses. Masih bisa berkembang gitu ya. Oke, baik. Tadi dijelaskan nih Mbak Rosi ya sama Mas Taslani bahwa kita ini akan khusus membahas tentang registrasi. Nah, selama ini kan yang dimaksud dengan registrasi ya, sepengetahuan yang kawan pajak ketahui itu hanya dalam proses pendaftaran NPWP saja gitu. Tidak ada yang lainnya. Pokoknya kawan pajak itu hanya mengerti registrasi itu ya pendaftaran wajib pajak atau pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Apakah benar yang seperti itu saja atau memang ada menu-menu yang lainnya sebenarnya yang termasuk dalam registrasi itu? Bagaimana? Ya, baik. Jadi sebenarnya dalam proses bisnis registrasi itu tidak
tidak mengatur NPWP saja gitu ya, pendaftaran NPWP, tapi sebenarnya proses bisnis registrasi ini secara lengkap itu mencakup diantaranya yang pertama itu tadi ya, pendaftaran NPWP atau pendaftaran wajib pajak, kemudian pengukuhan pengusaha kena pajak, kemudian pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan ya. Nah, kemudian ada perubahan data dan status wajib pajak, dan yang terakhir itu ada penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Nah, di podcast kita kali ini kita akan mengupasnya satu persatu nih Mbak Toipa itu. Jadi tadi ada 5 ya, bukan cuma pendaftaran NPWP saja atau pendaftaran wajib pajak saja, tetapi tadi ada 5 ya. Nah, tadi Mbak Rosi kan janjinya mau ngupas satu-satu Mas. Saya nagih janjinya ke Mas Tasrani saja ya. Mbak Rosi yang berjanji, Mas Tasrani yang memenuhi. Siap. Ya, jangan seperti Roma Irama ya Mas ya, kok yang berjanji kok yang mengingkari. Oke. Mas Tasrani minta punten ya, ini dijelasin satu-satu dong tadi pendaftaran, kemudian ada pengukuhan PKP dan lain sebagainya, ada 5 kalau nggak salah tadi ya. Minta tolong dijelasin satu-satu Mas. Ya, baik kan pajak. Saya coba yang pertama dulu lah ya, yang berkaitan dengan pendaftaran NPWP. Jadi ke depan memang ada beberapa perubahan proses ya. Nah, jadi untuk perubahan tersebut diantaranya nanti saat pendaftaran NPWP kita akan mengenal istilahnya multi channel ya, multi saluran atau yang dikenal dengan 3C ya. Pertama klik ya, klik. Jadi wajib pajak bisa melakukan pendaftaran lewat portal wajib pajak menggunakan sarana internet ya. Kemudian yang kedua call ya, bisa menelpon ke kontak center yang seperti sekarang berarti di 1.500 200. Kemudian yang ketiga counter, wajib pajak bisa melakukan pendaftaran melalui loket TPTKPP ya, atau KP2KP, atau melalui via pos atau jasa ekspedisi, atau melalui PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Jadi multi channel. Kemudian borderless juga ya, bisa mendaftarkan di KPP mana saja. Nah, kemudian dalam menggunakan identitas wajib pajak badan, ya, kedepannya itu menggunakan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, di mana NPWP sama NPWP cabang sama NPWP pusatnya itu terintegrasi, dan untuk melaksanakan pembayaran juga menggunakan NPWP secara terpusat. Nah, selanjutnya dalam proses pendaftarannya, pendaftaran NPWP, wajib pajak tidak perlu melampirkan dokumen-dokumen pendukung ya, di mana dokumen-dokumen tersebut memang sudah tersedia secara sistem ya, melalui sistem pihak ketiga. Contohnya kalau NPWP orang pribadi WNI itu menggunakan NIK dengan tervalidasi dari Dukcapil, kemudian WP asing, warga negara asing itu menggunakan paspor yang tervalidasi lewat kantor imigrasi atau Ditjen Imigrasi ya. Kemudian seperti badan hukum PT Perseroan itu tervalidasi melalui sistem administrasi badan hukum ya, yang ada di Ditjen AHU Kemenkumham. Kemudian seperti CV juga itu tervalidasi melalui sistem administrasi badan usaha yang dimiliki oleh Ditjen AHU Kemenkumham. Artinya sepanjang dokumen itu tersedia secara sistem tidak perlu melakukan pelampiran. Nah, kalau kita bandingin dengan proses yang existing sekarang atau yang sebelumnya, itu di mana wajib pajak kalau melakukan pendaftaran harus sesuai dengan base tempat tinggal KTP atau tempat kedudukan wajib pajak. Kemudian untuk identitas cabang yang kita kenal itu ada NPWP cabang ya, ada 3 digit di belakangnya seperti 01, 02 dan seterusnya. Dan NPWP pusat dan cabang itu tidak terintegrasi satu sama lain. Dan untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya, untuk misalkan pajak yang terutang di cabang, itu menggunakan NPWP cabang. Dan apabila di proses pendaftarannya juga wajib pajak masih diwajibkan untuk melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti itu. Jadi ini lebih istilahnya lebih memudahkan ya bagi wajib pajak, karena tidak perlu tadi upload data ini, karena sekarang sudah tubinya nanti akan tervalidasi secara otomatis dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Contohnya AHU dan lain sebagainya. Benar begitu. Tentunya jauh lebih mudah kan, lebih simpel. Nah, dari penjelasan Mas tadi Mbak Rosi, saya salfok sama 3C tadi ya. Tadi ada 3C. Apa itu? Centil itu ya. Centil cantik ya. Bukan ya. Tadi ada klik, call, and counter. Nah, ini multi channel ini dari berbagai saluran ini apakah nanti akan berlaku juga untuk permohonan pengukuhan PKP atau hanya untuk pendaftaran NPWP saja? Kira-kira seperti apa?
Iya, betul sekali. Ya, tadi kan dijelaskan juga tadi ada 5 kan di awal. Iya, Tadi Mas Tas oke. sudah nyebutin 1 sampai 3, ini giliran saya 4 dan 5. Nah, di Baru sini yang satu. Baru Oh iya, satu baru satu ya. registrasi saja. Ba- cakupan proses Bagi-bagi di proses kita. bisnis registrasi. Registrasinya Maksudnya. ada Tadi kan 5, ini baru mencakup ada satu. 5 tadi ya. Nah, Oke. yang sekarang ini terkait pengukuhan PKP PKP, ya. ah. Jadi dalam hal permohonan wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP ini nantinya nih tubinya nih ya, wajib pajak ini hanya cukup mengajukan satu permohonan saja. Nah, ya, seperti itu. satu permohonan saja dan ini permohonan pengukuhan PKP yang akan diproses dalam 10 hari kerja dan outputnya nanti wajib pajak tersebut akan mendapatkan SK pengukuhan PKP berikut akses untuk pembuatan e-fakturnya. Nah, permohonan PKP ini nantinya bisa dilakukan atau diajukan di KPP atau KP di mana saja saja, gitu oh ya. gitu. Nah, borderless tadi ya kan tadi kata kuncinya borderless. Nah, terus tidak perlu melampirkan dokumen pendukung dengan catatan sepanjang data tersebut sudah tersedia dan tervalidasi dalam sistem DJP. Nah, berbeda dengan kondisi saat ini ya, Mbak Toipa ya. Jadi kalau wajib pajak ingin dikukuhkan sebagai PKP itu kan harus mengajukan 3 permohonan ya. Yang pertama itu lumayan, permohonan ya, lumayan ribet banyak gitu ya. Nggak ribet sih sebenarnya, cuma banyak aja gitu. banyak dokumennya Iya. gitu. Jadi ada permohonan pengukuhan PKP, kemudian permohonan aktivasi akun PKP dan juga permohonan sertifikat elektronik. Nah, dan ini juga harus diajukan di KPP terdaftarnya dan harus melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi perbedaannya itu sih sebenarnya. Oke, berarti ya dengan kata lain dia lebih paperless gitu ya, karena dokumennya mungkin lebih sedikit, lebih simple ya, alias kita go green juga gitu ya, mendukung gitu ya istilahnya. Oke, baik, tadi udah ada registrasi pendaftaran PWP, pengukuhan PKP, selanjutnya yang terdampak apa lagi nih Mas di Probis registrasi Iya. ini? Berarti selanjutnya berkaitan sama proses pendaftaran objek PBB, PBB, oke. pajak bumi, objek Bangunan. pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, ya perkebunan, perhutanan. Bukan pedesaan perkotaan, bukan ya? Bukan, Yang kalau sektor pedesaan biasa perkotaan gitu. kan itu masuk wilayah otoritas kewenangan itu daerah masing-masing atau dispenda daerah. masing-masing ya. Oh, Nah, di gitu, sini gitu. dalam hal ini PBB-nya adalah PB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya atau yang Oke, dikenal dengan siap. P3L atau P5L. Oke. Nah, di sini juga ada perubahan ya, perubahan proses di mana untuk objek PBB yang didaftarkan ini masuk atau diadministrasikan di mana wajib pajak tersebut terdaftar di KPP mana gitu. Jadi ada yang berbeda, misalkan wajib pajak misalnya kebunnya atau hutannya ada di misalkan di Kuningan ya, Kuningan, tapi wajib pajaknya kantornya Cirebon ada 2. di Cirebon 2 wilayah Kabupaten Cirebon. Maka secara administrasi pengawasannya masuk Cirebon 2, ngikutin 2. di mana wajib pajaknya terdaftar di KPP mana ya. Oke. Kemudian untuk proses pendaftarannya juga ini nggak perlu melampirkan dokumen-dokumen ya. Nah, jadi tetap mengikuti apa yang diterbitkan melalui lembaga OSS atau Online Single Submission. Ya, Oke. jadi sepanjang bisa tervalidasi lewat lembaga OSS tersebut, maka tidak perlu melampirkan dokumen tersebut. Kembali, Dan ini proses pendaftarannya juga sama ya, bisa melalui 3C tadi ya. Klik, call, counter, Berisi. bukan centil, apa tadi Mbak Ibu banyak tuh. Itu versi Cerewet, Mas. host, ya. Centil, cerewet. Ceria. Centil, Ceria, cerewet, benar. ceria. Jadi bukan itu ya, tapi Oke. klik, call, counter ya. Counter. Dan ini prosesnya penelitiannya ini 10 hari kerja. 10 hari kerja. Ya, jadi kalau dibandingkan yang existing atau sebelumnya, jadi administrasi pendaftaran PBB ini bisa beberapa Objek, bisa tergantung beberapa objeknya ya. KPP bisa KPP-nya itu melekat di mana objek PBB itu Objeknya. berada, bisa melekat di mana KPP wajib pajaknya terdaftar, bisa melalui KPP migas atau KPP lain yang memang ditentukan oleh JP. Tapi kedepannya seragam diadministrasikan di mana KPP wajib pajak tersebut terdaftar. Nah, dan ini ya tetap proses pendaftarannya juga tidak melakukan proses penelitian atau tadi Sudah permintaan lewat validasi kelengkapan online ya. karena lewat tadi tervalidasi lewat OSS. OSS tadi gitu. Kira-kira seperti itu. Seperti itu berarti lebih, maksudnya tidak terpencar-pencar seperti itu ya Mas, pengadministrasiannya Ya, tidak nantinya gitu, dan prosesnya juga sudah tidak
validasinya udah online lah, sudah melalui OSS. Kalau OSS valid berarti sudah pasti valid seperti itu untuk ya. proses pendaftarannya tidak perlu melampirkan dokumen perizinan segala macam. Jadi dokumen perizinan cukup berdasarkan yang diterbitkan dari lembaga OSS tadi, online single submission tadi. Oke, baik. Tadi Mas Taslani, Mbak Rosi sudah jelasin, berarti ada 3 nih, udah 3 ya. Tadi pendaftaran NPWP, kemudian permohonan pengukuhan PKP, kemudian satu lagi tadi ada pendaftaran objek pajak PBB ya, P5L tadi. Nah, berarti kan masih ada 2 lagi nih ya. Ini Mbak Rosi jelasin satu-satu apa Mbak Rosi semua nih, terserah ya. Minta tolong Mbak Rosi. Biar kawan pajak semakin paham nih, ada perubahan apa sih nantinya yang ada di Kortex mengenai registrasi perpajakan ini. Oke, silakan. Baik, jadi masih ada 2 prosedur registrasi bagi wajib pajak nih yang akan berubah nantinya di Kortex itu, yaitu yang pertama terkait perubahan data dan status wajib pajak. Nah, kemudian ada penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Nah, kita bahas dulu yang ini perubahan data ini ya. Perubahan data ini nantinya akan dilakukan secara online. Secara online melalui menu akun profil wajib pajak. Nah, kemudian lingkup perubahan datanya ini sebagian besar masih sama seperti yang berlaku saat ini ya. Nah, meliputi misalnya perubahan data wajib pajak orang pribadi, badan, instansi pemerintah atau pemungut PPN, PMSE ya. Perdagangan melalui sistem elektronik, dan juga perubahan data terkait dengan objek PBB P5L tadi. Nah, sedangkan untuk perubahan status wajib pajak nanti diantaranya berubah untuk ini status wajib pajak gitu ya. Kalau yang sekarang ini kan masih sebatas secara umum ya, aktif atau non aktif gitu kan. Nah, nanti selanjutnya ini nanti selain status wajib pajak ada juga berubah status pemungutan bea metrai yang baru ini ya. Kemudian ada juga status dapat ditunjuk sebagai kuasa. Kemudian status pemotong atau pemungut PPh dan atau PPN gitu. Nah, kalau sebelumnya ini permohonan ini sebagian besar ini kan dilakukan dengan cara wajib pajak itu menyampaikan formulir ya, mengisi formulir, kemudian diajukan di KPP terdaftar ya. Kemudian untuk perubahan data secara online ini masih dilakukan secara ini masih sebatas kecil, perubahan kecil ya, data minor gitu. Misal secara online itu paling wajib pajak itu hanya merubah email atau nomor teleponnya seperti itu. Nah, di akun DJP online-nya. Nah, kemudian perubahan status ini juga masih terbatas itu tadi secara umum, apakah status NPWP ini aktif atau non efektif seperti itu. Betul. Jadi kalau sekarang ini kan hanya ya tadi ya yang minor tadi ya, email, nomor HP saja. Sementara kalau perubahan secara yang utama gitu ya, misalnya perubahan alamat dan lain sebagainya masih secara manual ya, datang langsung atau dikirim via pos gitu, seperti itu. Nah, studinya nanti akan menjadi lebih simpel ya, kawan pajak bisa melalui akun wajib pajak masing-masing ya, termasuk perubahan data yang tadi disebutkan sama Mbak Rosi. Nah, satu lagi nih Mas Tas, yang terakhir mengenai tadi penghapusan NPWP dan juga pencabutan PKP. Itu bisa sekaligus dijelaskan Mas Tas seperti apa? Ya, jadi kalau bicara penghapusan NPWP juga ini penghapusan NPWP, pencabutan PKP, dan ini juga mencakup penghapusan objek PBB juga ya. Oh gitu. Ya, ini juga termasuk di dalamnya. Jadi prosesnya juga tetap sama, wajib pajak bisa mengajukan permohonan melalui channel 3C. 3C lagi. 3C lagi. Klik kayaknya lagi viral nih 3C. Ya, 3C. 3C terus nggak 3D tuh. Dan nanti pihak KPP melakukan pemeriksaan ya dalam jangka waktu 6 bulan untuk penghapusan objek PBB, kemudian 6 bulan juga untuk penghapusan NPWP, NPP orang pribadi ya, orang pribadi. Kemudian 12 bulan untuk NPP badan. Nah, kemudian untuk NPWP yang disetujui dihapus ya, namun masih ada, ibaratnya masih ada cash ya, cash yang belum selesai. Contohnya misalkan masih punya hutang pajak ya, masih punya hutang pajak, maka wajib pajak harus melunasi dulu hutang pajaknya. Nah, di saat sudah melunasi maka nanti akan otomatis NPW-nya terhapus. Nah, jadi keluar persetujuan penghapusannya, tetapi secara sistem terhapus apabila wajib pajak sudah melunasi hutang pajaknya, nanti otomatis terhapus dengan sendirinya. Ya. Dan kedepannya juga walaupun NPWP-nya sudah dilakukan penghapusan, namun NPP ini masih bisa digunakan ya, masih gunakan untuk melakukan pembayaran apabila di kemudian hari ada ditemukan data atau informasi lain ya yang diperlukan, misalnya untuk melakukan pembayaran
yang memang yang waktu data ini tidak diketahui waktu di saat lakukan proses pemeriksaan penghapusan. Jadi masih ya sifatnya bisa dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu lah seperti itu. Oke. Jadi kalau ditemukan data-data baru misalnya seperti itu, karena Mas, waktu di saat proses penghapusan, ada data-data tertentu yang belum tersedia. Nah, tapi tersedia ketahuan di belakang hari. Nah, misalkan mengharuskan atau ada kewajiban untuk membayar. Jadi NPWP tersebut bisa dihidupkan kembali untuk tujuan tersebut. Oke, berarti tersebut. tidak semerta-merta hapus itu nggak ada gitu ya, Mas ya. Jadi kalau saya tafsirkan ini berarti sifatnya sementara untuk proses menyelesaikan dulu yang hal-hal yang masih gantung lah seperti itu. Mati suri gitu ya. Ya. Istilahnya jangan ada ini Mbak, jangan ada yang menyangkol ya, yang mengganjal di antara kita gitu ya. Harus diselesaikan terlebih dahulu agar tuntas gitu ya. Baik, tadi kan melalui 3C tadi ya Mas ya, balik lagi 3C nih, nggak naik 3D nih Mas. Tadi 3C ya, itu kan melalui akun, tadi yang klik itu melalui akun wajib pajak. Nah, akun wajib pajak itu apakah nantinya akan sama nih Mbak Rosi dengan istilahnya yang kita punya sekarang ini ya, yang kawan pajak punya, yaitu akun DJP online. Nanti apakah tampilannya sama, fiturnya atau sama, atau nanti pada saat akan misalnya mengakan submit permintaan atau permohonan harus mempunyai OTP gitu ya, kode verifikasi dan lain sebagainya, atau bahkan sertifikat elektronik, apakah itu masih akan dibutuhkan juga di akun wajib pajak yang nantinya ada dalam korteks kita, tubinya itu seperti apa? Ya, baik. Jadi nantinya ini akun wajib pajak ini sebenarnya digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak secara elektronik. Ya. Nah, dan di sini nanti akan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, wajib pajak ini nanti membutuhkan tanda tangan elektronik. Ya. Tanda tangan elektronik ini nanti melalui kode otorisasi dari DJP ya, atau menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan dari PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik gitu. Gitu. Jadi nggak seperti yang dulu ya. Dulu kan melalui pengajuan di kita ya, di kantor pajak gitu, yang kantor pajak terdaftar untuk meminta sertifikat elektronik gitu ya. Baik untuk pengusaha kena pajak ataupun yang mungkin mau laporan PPh unifikasi ya. Nah, berarti masih membutuhkan sertifikat elektronik seperti itu. Cuma agak beda mungkin ya Mbak Rosi atau Mas Tasani cara pengajuan sertifikat elektroniknya berarti ya, tadi melalui PSRE gitu ya. Nah, sekarang pengajuannya seperti apa nih Mbak Rosi, cara mengajukannya? Iya, jadi untuk mengajukan kode otorisasi tadi itu ya, kode otorisasi itu dari DJP ini ya mudah sekali sih, tadi seperti yang sudah disebutkan juga, mengajukan permohonan melalui portal wajib pajak atau datang langsung ke KPP atau ke KP2KP gitu. Nah, kemudian nanti ini dalam prosesnya DJP ini akan memvalidasi identitas wajib pajak, yaitu melalui pengenalan wajah itu ya, atau face recognition itu ya, deteksi wajah berdasarkan NIK gitu ya, atau kayak kita kalau mau boarding gitu loh, KAI gitu ya, masuk kereta atau, gitu ya. Nah, terus kemudian nanti ada juga penelitian foto paspor gitu. Ya, dalam hal wajib pajak tersebut tadi tidak mempunyai NIK ya, menggunakan paspor gitu WNA misalnya. Gitu ya. Nah, nantinya setelah verifikasi OTP dan validasi identitas pajak ini selesai prosesnya, nanti dalam 1 hari kerja DJP akan mengirimkan atau menerbitkan kode otorisasi tersebut ke email wajib pajak. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana caranya nih tadi ya untuk memperoleh sertifikat elektronik tersebut. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan ke penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, kemudian nanti PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik ini akan menerbitkan sertifikat elektronik tersebut. Nah, kemudian wajib pajak mendaftarkan sertifikat elektronik tersebut ke DJP. Gitu. Berarti tadi ada 2 cara, ada kode OTP sama sertifikat elektronik, dan permintaannya tadi melalui PSRE, kemudian wajib pajak mendaftarkan sendiri ya ke DJP setelah mendapatkan sertifikat elektronik tersebut. Itu berarti akun wajib pajak seperti itu, pakai OTP kemudian pakai sertifikat elektronik. Dalam konteks nanti Mas, ini kan dulu itu direncanakan per 1 Januari. Betul. Gitu ya. Ternyata itu ternyata kan ada sampai saat ini pun belum dilaksanakan gitu. Nah, kira-kira sebenarnya mulai kapan sih Mas implementasi ini atau penerapannya Kortex itu gitu? Iya,
Jangan Ya. sampai PHP nih kita. Ya, jadi memang betul Mbak Ipa, kita sempat mem-PHP ya di Iya. podcast sebelumnya. Nah, bahwasanya PHP lagi nanti. Cortex ini akan diterapkan 1 Januari 2024 ya 24, yang lalu. Tapi ternyata mundur ya, mundur. Nah, jadi mundur ya, tepatnya sih kita juga nggak tahu tuh pertimbangannya seperti apa pastinya. Tapi mungkin ini pendapat pribadi saja ya, pendapat pribadi saja, sifatnya disclaimer ya kawan pajak. Jadi mungkin penundaan ini supaya mungkin menunggu situasi kondisi dalam negeri ini lebih kondusif pasca pemilu ya. Jadi mungkin itu aja itu pertimbangan pribadi saya, pendapat pribadi ya. Dan sifatnya disclaimer. Nggak tahu sebenarnya pertimbangan pimpinan Nggak seperti tahu apa, ya. nggak tahu ya. Tapi Penyempurnaan sistem mungkin. ya. Tapi informasi yang kita dapat dari berbagai media juga itu sudah makin ramai juga ya pemberitaan bahwasanya Cortex ini ya insya Allah akan diterapkan atau diimplementasikan per 1 Juli 2024. Ya mudah-mudahan dengan dukungan berbagai pihak dan elemen penerapan ini atau implementasi ini lancar, tidak mundur lagi, tepat sesuai rencana 1 Juli 2024. Ya mudah-mudahan seperti itu, kita dukung saja. Ya dukungan ini juga butuh dari wajib pajak ya. Betul. Kawan pajak sendiri salah satunya melakukan ini ya Mas, pemadanan NIK Pemadanan gitu ya. NIK. Jangan lupa kawan Pemadanan pajak juga. melakukan pemadanan Betul. NIK lewat DCP online-nya masing-masing atau bisa datang ya ke kantor pajak terdaftarnya. Oke kawan pajak, kira-kira nih Mas, ini kan kita terhalang waktu ya, maksudnya waktunya memang sedikit, belum semuanya tuntas mungkin disampaikan kepada kawan pajak semua. Nah kira-kira ini kalau kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, baik itu mengenai Cortex atau mungkin perpajakan yang lainnya gitu ya, mau tanya SPT gimana cara lapornya atau dan lain sebagainya, itu ada saluran-saluran yang bisa digunakan oleh kawan pajak nggak Mbak Rosi? Ada dong. Ada Apa dong. sih yang nggak ada di Iya. DJP? Ya, jadi untuk wajib pajak Palu ya, gada. untuk layanan konsultasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya datang langsung ke KPP terdekat, Oke. atau by phone di Kering Pajak Oh, bisa 1.500 by phone 200 ya. ya. Kemudian layanan konsultasi online yang tersedia. Jadi Oke. khusus untuk wajib pajak di Cirebon 2, di wilayah KPP Cirebon 2, kita bisa melayani konsultasi online melalui akun Telegram ya di @pajak_cirebon2, huruf semua ya. Huruf Nah, semua, oke. dan segala bentuk layanan atau konsultasi perpajakan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Gratis. Oke, gratis ya gitu Iya. kawan pajak ya. Jadi tadi ya kawan pajak udah ada saluran-saluran yang disebutkan sama Mbak Rosi, ada lewat Telegram. Ada lewat Telegram. Bahkan bisa juga tanya lewat medsos kita juga bisa ya. Ada Instagram, ada Facebook gitu ya. Macam-macam kita punya Twitter Datang juga. langsung ke KPP lewat telepon atau lewat konsultasi Betul, online. konsultasi online baik. Itu yang tadi disebut Mbak Rosi lah bla 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 ya, banyak. Oke kawan pajak, sebelum kita closing nih ya, untuk kawan pajak semua ada pesan-pesan khusus enggak dari kalian berdua buat kawan pajak semua? Oke, Saya kalau dari siapa dulu? Kalau mau closing kayaknya sedih, berarti udah mau habis ya. Iya, berarti udah mau buka Mas. Udah buka ya. Mau buka Ya. puasa. Baik kawan pajak, jadi singkat saja. Ya intinya kami mengharapkan dukungan dari kawan pajak semua ya, agar penerapan Cortex ini tidak mundur lagi sesuai dengan harapan dan rencana per 1 Juli 2024. Kawan pajak bisa salah satunya mendukung kami dengan menghimbau para karyawan atau wajib pajak orang pribadi ya untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP ya, supaya implementasi 1 Juli itu tidak terkendala. Paling lama pemadanan NIK dilakukan tanggal 30 Juni 2024. Mudah-mudahan dengan nanti diterapkannya Cortex nanti per 1 Juli 2024 dan semoga tidak mundur lagi. Amin. Ini bisa memenuhi harapan kita semua ya. Jadi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian meningkatkan kinerja pegawai pajaknya, yang semua itu demi semata-mata meningkatkan penerimaan pajak. Pajak kuat, APBN sehat. Mbak sehat 5 sempurna. Dari Mbak Rosi ada nggak?
Saya sepakat sih sama Mas Tasani. Itu doang. Semua gitu ya. Mungkin ini aja, yaitu tadi saya mengingatkan tadi lagi ya, pemadanan NIK dan jangan lupa lapor SPT tahunan sebentar lagi udah mau jatuh tempo gitu. Oke, orang pribadi ya, Iya, 31 betul. Maret ya tahun 2024. Oke, berarti sudah selesai nih kawan pajak ya. Balik lagi tadi Cortex ini sebenarnya untuk tadi ya yang Mas Tasrani bilang meningkatkan kepatuhan, kemudian kinerja dari pegawai pajak sendiri, kemudian juga nantinya sebesar-besarnya untuk penerimaan negara gitu ya Mas, bagi kemakmuran rakyat, dan balik lagi juga untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Betul kepada kawan sekali. pajak semuanya. Jadi kalau pelayanannya bagus gitu ya, dirasa bagus, kemudian kawan pajak puas, otomatis kedepannya diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Betul gitu ya. Oke, kita sekarang sudah benar-benar closing nih ya, Mas Tasrani, Mbak Rosi dan kawan pajak semua. Jangan sedih ya, kita nanti akan ketemu lagi di podcast berikutnya insya Allah ya, dalam tema-tema yang nanti lebih menarik lagi ya. Oke kawan pajak, kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi. Kemudian kami juga mengucapkan atau meminta maaf dengan sepenuh hati atas salah dan hilaf yang terjadi di podcast ini. Selamat ketemu lagi ya, sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Akhir kata, datkan muhabbat kabihushi. Sekian dulu sobat, semoga bermanfaat and ma'aci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar. Gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya, baktimu kan selalu